Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angga Yudhistira Permana dalam pembahasan sejarah Indonesia. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, fokus kajiannya itu di upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia lewat perjuangan diplomasi. Oke. Kita awali dengan perundingan awal pada perjuangan diplomasi ini. Perundingan awal ini melibatkan 3 pihak, yaitu perwakilan Indonesia, perwakilan sekutu, satu Inggris, dan yang terakhir adalah perwakilan Belanda atau NIKA. Perhatikan timeline berikut ini. Pada tanggal 10 Februari 1946, diadakan perundingan pertama yang diprakarsai oleh Afney. Ya, Afney itu pihak Inggris, namun hasilnya gagal. Tanggal 14 sampai 24 April 1946 diadakan perundingan yang kedua di Hoge Veluwe, Belanda. Hasilnya juga kembali gagal. Dan yang ketiga, tanggal 17 Oktober 1946 diadakan perundingan di Jakarta. Belanda dan Indonesia akhirnya sepakat untuk kembali berunding. Itu adalah hasil perundingan tanggal 7 Oktober 1946. Perundingan pada tanggal 10 Februari 1946 ini dilaksanakan atas inisiatif dari Inggris untuk mengatasi konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda. Pada perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh H.J. van Mook. Dari pihak Inggris sendiri yang bertugas sebagai mediator adalah Sir Archibald Clark Kerr. Hasil perundingan yaitu Indonesia menolak keinginan Belanda. Adapun keinginan Belanda yang ditolak oleh Indonesia adalah Indonesia akan dijadikan sebagai negara persemakmuran yang memiliki pemerintahan sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda. Dan yang kedua, masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, namun masalah luar negeri diurus oleh pemerintah kerajaan Belanda. Jelas, dua keinginan Belanda itu ditolak oleh Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadikan perundingan tanggal 10 Februari 1946 ini gagal. Kemudian pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 kembali diadakan perundingan yang dilakukan di kota Hoge Veluwe, Belanda. Sehingga perundingan ini biasa disebut dengan nama perundingan Hoge Veluwe. Nah, pada perundingan Hoge Veluwe ini, delegasi Belanda itu diwakili oleh W. Semmerhorn, J.H. Longman, J.H. van Rooijen, H.J. van Mook, Baron van Asberg, Sultan Hamid II, dan Suryo Santoso. Sedangkan delegasi Indonesia pada saat itu diwakili oleh Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Adapun yang bertugas sebagai mediator dalam perundingan tersebut adalah Sir Archibald Clark Kerr. Hasil perundingan yang pertama, Indonesia menginginkan Belanda mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah RI. Namun, Belanda hanya mau mengakui wilayah RI mencakup Jawa dan Madura, dikurangi beberapa daerah yang telah diduduki oleh tentara Belanda. Jelas, perundingan ini bertolak belakang. Tidak ada kesepakatan yang bertemu, sehingga dapat dikatakan bahwa perundingan Hoge Veluwe kembali gagal. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 1946 diadakan
perundingan kembali yang dilaksanakan di kediaman Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Nah, delegasi Belanda pada perundingan ini diwakili oleh Profesor Semmerhorn dan delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Adapun hasil perundingan atau hasil perundingan pada tanggal 7 Oktober ini diantaranya adalah akan segera diadakan gencatan senjata antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda. Dan yang kedua, membentuk komisi bersama gencatan senjata untuk menangani masalah pelaksanaan gencatan senjata. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan mengadakan perundingan politik. Nah, akhir dari perundingan pada tanggal 7 Oktober 1946 ini menandai berakhirnya juga tugas Inggris di Nusantara. Sehingga setelah tanggal 7 Oktober 1946, pihak Inggris sudah tidak ada lagi di wilayah Indonesia atau sudah tidak lagi mencampuri urusan Belanda dengan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas diplomasi antara Indonesia dan Belanda untuk mempertemukan keinginan-keinginan kedua belah pihak yang bertolak belakang, di mana Indonesia pada saat itu ingin merdeka sepenuhnya, sedangkan Belanda masih ingin berkuasa di Indonesia. Nah, coba perhatikan timeline berikut ini. Pada tanggal 10 November sampai 15 November 1946, diadakanlah perundingan Linggarjati. Pada saat itu sebenarnya sudah ada kesepakatan, namun beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, Belanda melanggar isi perjanjian dengan melakukan agresi militer. Dan itu adalah agresi militer yang pertama. Selanjutnya, tanggal 27 Oktober 1947, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang tujuannya adalah untuk menjembatani keinginan-keinginan dari pihak Belanda dan Indonesia pasca agresi militer pertama. Selanjutnya, tanggal 17 Januari 1948, sebagai tindak lanjut dari hal-hal yang sudah disepakati atau hal-hal yang diusulkan oleh Komisi Tiga Negara, maka ditandatanganilah perundingan Renville. Setelah perundingan Renville, ternyata Belanda masih belum puas. Lalu pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer yang kedua, di mana pada saat itu pusat pemerintahan Indonesia berhasil jatuh ke tangan Belanda. Ketika agresi militer Belanda kedua dilangsungkan, pusat pemerintahan Republik Indonesia ada di Yogyakarta. Karena Yogyakarta sudah dikuasai oleh Belanda, maka Indonesia memindahkan pusat kekuasaannya atau pusat pemerintahannya ke Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di bawah Presiden Safrudin Prawira Negara. Kemudian tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan resolusinya ya. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusinya yang isinya meminta agar Belanda dan Indonesia menghentikan kontak senjata. Nah, selanjutnya, tanggal 17 April hingga 7 Mei 1949 diadakanlah perundingan lagi antara Indonesia dan Belanda yang dikenal dengan nama perundingan Roemen-Royen. Nah, selanjutnya setelah perundingan Roemen-Royen dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli dan 31 Juli hingga 2 Agustus 1949 diadakanlah Konferensi Inter-Indonesia, yaitu sebuah konferensi yang mempertemukan pihak-pihak Republik dan pihak-pihak RIS. Jadi ada pihak Republik Indonesia dan pihak RIS. Artinya RIS ini perwakilan dari negara-negara federal di wilayah Indonesia Serikat. Yang hasilnya mereka sepakat untuk ikut konferensi meja bundar di Belanda. Oke. Pertama kita akan membahas perundingan Linggarjati. Pada perundingan Linggarjati ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Dr. Leimena, Dr. Akagani, Mr. Muhammad Rum, Mr. Amir Syarifuddin, dan Mr. Ali Budiarjo.
Sedangkan delegasi Belanda dihadiri oleh H.J. van Mook, Mr. Van Poel, dan Ede Boer. Nah, hasil dari perundingan Linggarjati diantaranya adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Ya. Kemudian yang kedua, dari perjanjian tersebut disepakati bahwa tentara Belanda akan meninggalkan wilayah de facto yang sudah diakui selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Nah, kemudian Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat, di mana RI termasuk ke dalam salah satu wilayahnya. Dan yang keempat, Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda, di mana Ratu Wilhelmina atau penguasa Belanda pada saat itu menjadi kepalanya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan Komisi Tiga Negara. Seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa Komisi Tiga Negara ini merupakan komisi yang dibentuk oleh PBB sebagai reaksi PBB atas agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Nah, jadi agresi militer ini mendapat kecaman dari negara-negara internasional, terutama dari India dan Australia, sehingga mereka meminta kepada PBB untuk mengeluarkan resolusinya. Akhirnya dari resolusi tersebut diambil keputusan bahwa akan dibentuk Komisi Tiga Negara. Nah, Komisi Tiga Negara ini memiliki tugas sebagai mediator untuk menengahi aksi polisionil tentara Belanda di wilayah Republik Indonesia yang telah disepakati dalam perundingan Linggarjati. Nah, adapun anggota dari Komisi Tiga Negara itu diantaranya adalah yang pertama Dr. Frank Graham merupakan perwakilan PBB. Nah, dalam hal ini beliau ada perwakilan dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah Richard C. Kirby. Dia adalah perwakilan dari Australia. Australia merupakan negara yang dipilih oleh Indonesia untuk masuk ke dalam anggota Komisi Tiga Negara. Dan yang ketiga adalah Paul van Zieland. Beliau adalah perwakilan dari Belgia. Sedangkan Belgia ini merupakan negara pilihan Belanda. Nah, adapun usulan dari Komisi Tiga Negara adalah Indonesia dan Belanda harus mengadakan perundingan kembali di tempat yang netral. Karena pada saat itu Belanda tidak mau berkonferensi di Indonesia di wilayah yang diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia. Begitupun Indonesia tidak mau eh, berdiplomasi atau tidak mau mengadakan perjanjian dengan Belanda di tempat yang diduduki oleh tentara Belanda. Nah, oleh karena itu usulan dari Komisi Tiga Negara adalah mengadakan perundingan di kapal Amerika Serikat yang bernama kapal USS Renville. Sehingga akhirnya perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Renville. Pada perundingan Renville ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Sarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Choa Siek Yen, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Insinyur Haji Juanda serta Setiaji. Perlu kalian ketahui di sini bahwa ketika perundingan Renville berlangsung, yang bertugas menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah Amir Sarifuddin. Sedangkan delegasi Belanda itu diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, Mr. Van Pecekuts, Mr. R. Sumokil, Tengku Zulkarnain, Mr. Aji Kertanegara, dan Mr. Masyari. Hasil dari perundingan Renville diantaranya adalah yang pertama, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Artinya wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Ini wilayah Republik Indonesia ya. Yang kedua, TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda ke daerah yang diakui oleh Belanda. Nah, dampak dari perundingan Renville ini terjadi long march tentara Siliwangi dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Karena pada saat itu ketika Jakarta
tidak lagi diakui oleh Belanda sebagai wilayah Republik Indonesia, maka pusat pemerintahan Indonesia harus dipindahkan. Dan yang dipilih oleh Indonesia, maksudnya oleh Republik Indonesia pada saat itu adalah Yogyakarta. Karena secara fasilitas Yogyakarta cukup lengkap untuk melaksanakan pemerintahan. Yang ketiga, disetujuinya garis demarkasi atau garis pembatas yang menjadi pemisah antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda. Konferensi Inter-Indonesia sebagai kelanjutan dari Konferensi Rumroyen atau Perundingan Rumroyen. Nah, Konferensi Inter-Indonesia ini merupakan musyawarah antara perwakilan Republik Indonesia dengan perwakilan negara-negara bagian RIS. Dilaksanakan 2 kali. Yang pertama itu di Yogyakarta, tadi tanggal di tanggal 19 sampai 21 Juli 19 sampai 22 Juli dan kemudian tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus dilaksanakan di Jakarta. Dari hasil konferensi Inter-Indonesia ini dihasilkan 2 keputusan besar. Yang pertama itu keputusan di bidang militer, yang isinya adalah bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah angkatan perang nasional. Jadi di sini disepakati bahwa bentuk negara Indonesia yang akan dibawa ke konferensi meja bundar adalah Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, TNI menjadi inti dari APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada di dalam KNIL, FIBI, dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lainnya dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut. Dan yang ketiga, masalah pertahanan keamanan adalah hak pemerintah RIS. Dengan kata lain, negara bagian tidak boleh memiliki angkatan bersenjata. Nah, adapun keputusan di luar bidang militer diantaranya adalah yang pertama, tanggal 17 Agustus akan ditetapkan sebagai Hari Nasional Negara Republik Indonesia Serikat. Jadi bukan hanya
Hari Nasional Republik Indonesia saja. Yang kedua, bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, sebagai puncak dari perjuangan diplomasi Indonesia terhadap upaya bangsa Belanda untuk menjajah kembali di Indonesia adalah Konferensi Meja Bundar. Pada Konferensi Meja Bundar ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta dan delegasi BFO atau delegasi perwakilan Republik negara-negara bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat itu dipimpin oleh Sultan Hamid II. Dan delegasi Belanda dipimpin oleh H. Mar Seven. Sedangkan delegasi UNCI diwakili oleh M. Cochrane, Heremans, dan Christie serta Romanos. Nah, adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar ini adalah yang pertama, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat kepada RIS. Yang kedua, pelaksanaan penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan ditunda dan akan diadakan perundingan kembali dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, akan dibentuk satu Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa yang diakui kedaulatannya itu bukan Republik Indonesia, melainkan Republik Indonesia Serikat. Jadi jangan heran kalau ada isu yang berkembang atau semacam gosip gitu ya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu baru diakui oleh Belanda justru sekarang-sekarang ini sekitar tahun 2005. Tapi itu memang harus dicek kembali kebenarannya. Dan yang keenam, tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan KNIL dibubarkan kemudian akan digabungkan dengan APRIS.